Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran memahami kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui macam-macam pesawat sederhana dan prinsip kerjanya, mengaplikasikan macam-macam pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini pesawat sederhana yang pertama anak-anak yaitu tuas. Apa sih pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Misalnya memindahkan batu yang besar, kita tidak kuat, maka kita menggunakan alat bantu yaitu memudahkan melaksanakan usaha memindahkan tadi dengan tongkat dengan penumpu batu kecil. Ya. Tuas dibedakan 3 jenis. Ada jenis pertama, kedua, dan ketiga. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di titik kuasa dan titik beban. Jadi titik tumpunya di tengah ini. Nah, ini titik tumpunya di tengah. Contoh yang lain, gunting pemotong rumput. Ini ada titik beban, titik tumpunya ada di tengah. Ini titik beban, itu kuasa ya, ini titik kuasa, ini titik beban. Yang kedua, jungkat-jungkit di sini ya, tengah titik tumpu. Kemudian titik tumpu juga ada di tengah, ini ya, gunting. Contohnya gunting, titik tumpu, titik beban, titik kuasa, gunting. Kemudian tang atau catut, ini ada titik tumpu, ada titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpunya ada di tengah. Berikutnya tuas jenis kedua, yaitu titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi titik beban di tengah. Contohnya apa? Gerobak beroda 1. Gerobak beroda 1 ini ya, ada titik tumpu di depan, dan ini ada titik beban, titik kuasa. Gerobak termasuk tuas jenis kedua. Contoh yang lain ini tang pencabut paku. Di sini ada titik tumpu, di tengah titik beban, yang ketiga adalah titik kuasa. Titik bebannya ada di tengah, di antara penumpu dan kuasa. Berikutnya alat pemecah kemiri juga sama. Alat pemecah ada kuasa, kemudian titik tumpu di tengah, titik beban di tengah, kemudian titik kuasa. Ini adalah jenis kedua. Berikutnya tuas jenis ketiga, titik kuasanya yang berada di antara titik tumpu dan titik beban. Ini titik kuasanya di tengah. Kita lihat contohnya staples. Nah, titik kuasa di tengah, beban dan tumpu. Titik tumpu. Termasuk jenis ketiga. Termasuk jenis keberapakah ini? Ini adalah sekop untuk memindahkan ketiga, karena kuasa ada di tengah. Berikutnya selain sekop, ini ada seperti jungkat-jungkit kan. Tuas jenis keberapa anak-anak? Ke-1, karena titik tumpunya ada di tengah ya. Berikutnya ini anak memindahkan tanah menggunakan gerobak beroda 1, termasuk jenis yang kedua, karena titik bebannya ada di tengah. Kemudian ini alat pembuka tutup botol, termasuk kedua, karena bebannya ada di tengah. Berikutnya, untuk mencari kuasa minimum ya, berapa kuasa minimum yang diperlukan. Nah, ini kita lihat
lengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dengan beban 25 cm. Kemudian bebannya 1000 Newton. Kemudian lengan kuasanya 100 cm. Dari mana 100 cm? Oh, 125 cm atau 1,25 meter. Berapakah gaya yang diperlukan, kuasa yang diperlukan oleh orang ini? Ya. Rumusnya adalah karena keseimbangan beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Tinggal masukkan 1000 kali 25 sama dengan F kali 125. Maka F sama dengan berapa? 25.000 dibagi 125. Ketemu berapa Newton? Ketemu 200 Newton. Itu kuasa minimum ya. Semakin panjang lengan kuasanya juga semakin kecil. Nih, jika jarak antara titik beban dan titik tumpu 20 cm, berarti LB-nya 20 cm. Berapakah jarak titik kuasa dan titik tumpu? Ada gambar bebannya 10 Newton, berarti F-nya 2,5 Newton di situ. Berapakah lengan kuasa dan titik tumpunya? Lengan kuasa W kali LB sama dengan F kali LK. 10 kali 20 sama dengan 25 kali LK. LK sama dengan berapa? 200 per 2,5 sama dengan 80 cm. Ketemu 80 cm. Berikutnya, berapakah keuntungan mekanis pada tuas berikut? Keuntungannya berapa? W dibagi F rumusnya. KM sama dengan W-nya tadi 10, F-nya 2,5, berarti KM-nya 4 kali. Berikutnya, tadi sudah dijelaskan, makin jauh lengan kuasanya, makin kecil kuasanya karena berdasarkan keseimbangan. Sekarang ini ada titik tumpu dapat dipindah-pindah posisinya di bawah batang ruas. Gaya F atau kuasa mempunyai nilai terkecil jika titik tumpu pada posisi di mana? 1, 2, 3 atau 4 titik tumpu. Berarti lengan kuasanya harus tinggi. Berarti titik tumpunya diletakkan di nomor berapa ya? 1 ya, kita coba 1. Oh, ini apa? Oh, kuasanya di sini. Berarti LK-nya harus lebih panjang, dipindah ke nomor 4. Kita coba ya, 4. Betul. Berikutnya, S penumpunya S dapat digeser sepanjang papan PR. Kuasa nilai terkecil adalah lebih besar di sini. S-nya harus jauh dari R. Berarti R penumpunya mendekati R apa mendekati P? Mendekati P supaya lebih jauh. Kita coba C ya. Kan? Berikutnya, gaya F punya nilai paling besar jika beban digantung pada posisi, berarti kuasanya lebih besar. Berarti di posisi berapa ya? Posisi 4. Berarti lengan bebannya kecil ya. Coba kita 4 ya. Betul apa salah ya? 4. Aduh. Ya. Ya. Beban gantung pada posisi berapa ya? Supaya nilai gayanya paling besar. Berarti di nomor 1 ya, lengan beban. Berikutnya, dapat digeser sepanjang tadi. Nilai kuasa yang terbesar adalah kuasa terbesar. Berarti paling pendek. Berarti di posisi antara B dan Q atau mendekati R ya. Kuasa nilai terbesar paling besar. Berarti kuasanya itu ya tepat di titik mana ya? P ya, mendekati P ya.
mendekati titik R penumpunya. Oh iya, yang dipindah penumpunya. Berikutnya, pesawat berikutnya yang bekerjanya sama dengan pesawat di atas adalah pesawat jenis berapa, yaitu ke satu apa kedua ketika titik tumpunya di tengah ya. Berarti ke satu, berarti kalau ke satu sama dengan yang gunting ya. Pesawat berikut yang memanfaat prinsip tuas adalah tuas, yaitu yang mana? Yang B kayaknya ya, B. Berikutnya, prinsip tuas menjadi seimbang apabila G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka massa beban yang diangkat adalah, berarti lengan bebannya 2, lengan kuasanya 5, F-nya 100. Berapa bebannya? 5 kali 100, 500 dibagi 2, 250 Newton dibagi 10 karena mencari M. W sama dengan M kali G, maka 250 dibagi 10 adalah 25, berarti yang D. Berikutnya, jika lengan bebannya 50 cm, maka gaya yang diperlukan agar tuas seimbang adalah 25 kali 1200 sama dengan 225 kali berapa ya? 1200 kali 25. Silakan dicoba ya, ketemu berapa. Berarti 50 cm ya kali 1200 sama dengan 60.000. 200 kali berapa ya, dapat 60.000, berarti kali 300 Newton. Bahasa berikut yang prinsip tuas adalah yang nomor D. Ayo. Oh, tuas yang ini ya, prinsip tuas bidang miring, tuas bidang miring. Bermain jungkat-jungkit, ada gambar masa anak A lebih besar daripada anak B. Supaya seimbang, maka yang benar adalah A lebih besar, berarti jaraknya harus lebih pendek. Berarti anak A ya, yang A ya kalau tidak salah ya, titik tumpunya digeser ke titik B supaya seimbang. Berikutnya, berapa kuasa yang dapat bergerak B? Bebannya 500 kali 2 sama dengan 5 kali berapa? 500 kali 2 1000 dibagi 5, 200 Newton. Berapa keuntungan mekanis saat keuntungan mekanis KM W per F? W nya 500 Newton, F nya berapa ya? 2 kali 500 1000, 5 kali berapa, dapat 1200 ya, berarti 500 dibagi 200 berarti 2,5 kali. Nah, demikian anak-anak, silakan ditulis rangkumannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngerti apa, Riz? Ndi ka ono rek emang.